injeksi. Padahal dari data itu sebetulnya bisa kita lihat ya, KGDP sebelum. Ini sudah diedit ya? Ini sudah diedit. Nah, sebetulnya KGDP ini nih. Ini hari 1, berarti hari ke 1. Ya, ini hari 2 berarti hari kedua, ketiga dan seterusnya. Sudah kelihatan ya datanya sebetulnya adalah hari 1 itu 131. Ya, ada kelompoknya ini, ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya ada yang data yang belum diedit ya, Pak? Yang belum dimasukin. Ini belum diedit sama sekali, atau sudah Mbak tambah? Itu lu tambah yang KDP yang sebelum sama yang sesudah. Ini harusnya nggak ada ya? Yang itu nggak ada kan? Nggak ada kan? Oke, harusnya seperti ini aja. Teman-teman lihat ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Berarti kira-kira ujinya uji apa? Kalau sudah lebih dari 5 kelompok, apa yang pertama dilakukan? Uji normalitas dan Homogenitas. homogenitas. Baru kita bisa menentukan apakah dia parametrik atau non Parametrik. Kalau dia lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu ujinya apa? Kalau non parametriknya? Krusialis. Ya. Kalau dia parametrik, pasangannya? Pasangan Friedman apa? 2AR Nova. Ya nanti bisa dicari itu pasangannya. Kalau kalian nggak tahu nanti cari aja pasangan dari Friedman. Friedman itu sudah belajar juga? Sudah? Lebih dari berapa datanya? Lebih dari 3 juga ya datanya, tapi dengan variabel yang berbeda. 2 ANOVA dengan variabel yang berbeda. Misalnya dia adalah membandingkan kelompoknya berbeda, kemudian pelarutnya berbeda. Nah itu yang digunakan 2 ANOVA. Kalau 1 ANOVA berarti apa? Hanya perbedaan ke kelompok. Ya variabelnya cuma uang 1 berarti. Ya itu. Ini kemudian ditanya KGDP sebelum dan sesudah. Berarti kan kalau hari pertama berarti pretest sudah pasti ya. Hari selanjutnya, hari kedua, ketiga, kita lihat dulu variabel view-nya di sini apa yang dimasukkan. Di hari ini. Hari 0 ternyata hari 3, hari 7 dan 17. Pasti belum ada yang buka ini ya tadi. Sudah ada yang buka? Jadi hari 0 berarti hari 0 sebelum ini yang baru masuk nanti diangkat tadi ya. Oke. Kemudian hari ketiga berarti hari setelah dia 3 hari setelah diinjeksi. Kemudian hari ke-7 berarti checkpoint lagi dicek kondisinya apakah dia tetap dalam keadaan dia bebas. Kemudian hari ke-17 hari terakhir. Berarti teman-teman bisa melakukan pre-test, post-test itu bisa pre-nya adalah 0 dan 3. Kemudian 0 dan 7, 0 dan 17. Itu bisa dilakukan ya. Itu pre-test, post-test. Membandingkan sebelum diinjeksi dan sesudah injeksi. Setelah hari ke-0, hari ke-1, 2, 3, 4 itu post-test enggak? Post kan, post itu setelah dilakukan perlakuan. Kayak kalian makan, post makan ya, berarti setelah makan. Beberapa detik setelahnya juga dianggap setelahnya. Ya kalau ada datanya seperti itu tolong dimasukkan. Jadi nanti teman-teman itu akan membaca data seperti itu ya. Harus bisa memahami data yang diberikan. Tolong dibuka dulu nih. Hari 1, hari 0 ya. Berarti codingnya 1 itu adalah hari 0, 2 dan seterusnya ya. Kemudian ada di sini kelompok. Kelompoknya ada kelompok apa ini? Ada kelompok 1 itu adalah negatif, 2 itu positif, 3 adalah basis, 4 adalah nanohidrogel, kemudian 5 adalah 1,5%. Berarti sudah jelas ya ada 5 kelompok. Sudah saya berikan juga clue-nya tadi bahwa lebih dari 3 data
kelompok berarti uji apa tadi? Kalau dia non parametrik. Kalau parametrik tadi ANOVA. Kemudian kalau dia lebih variabelnya 2, dia pakai QA ANOVA atau Friedman kalau non parametriknya. Nah, berarti antara 4 itu saja yang teman-teman pilih nanti. Tapi sebetulnya bisa langsung dikerucutkan sekarang kalau kalian sudah paham data ini apakah cocoknya one way atau two way jika dia normal atau tidak normal. Berarti yang pilihannya adalah one way ANOVA atau Kruskal-Wallis misalnya, atau two way ANOVA atau Friedman kalau teman-teman sudah paham datanya. Dia sama. Kalau kalian paham Kruskal-Wallis dan Friedman, pasti kalian paham two way ANOVA itu pasangannya dengan Friedman, one way ANOVA adalah pasangannya apa tadi? Kruskal-Wallis. Kuncinya kemarin belajar di non parametrik syaratnya apa? Silakan dibuka. Itu pasti syaratnya sama dengan yang parametrik, hanya dia harus normal dan terdistribusi homogen. Ya, itu perbedaannya. Kemudian ini pertanyaan yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan penyembuhan antar kelompok perlakuan? Perbedaan antar kelompok perlakuan berarti teman-teman akan melihat kelompoknya dengan penyembuhannya. Ada penyembuhan hari 0 dan seterusnya ya, dibandingkan nih, dan juga sampai hari ke-14 dibandingkan. Berarti harus dilakukan uji normalitas, kemudian dilakukan uji homogenitas. Baru kalau tahu dia adalah normal, berarti dia pakai ANOVA tadi. Kalau dia tidak normal, antara Kruskal-Wallis atau Friedman. Silahkan dipilih yang mana yang betul. Itu sudah saya sempitkan ya daripada teman-teman yang lain. Silahkan nanti dicek dan tolong digunakan teknologinya apa yang sesuai untuk data tersebut. Kembali dibuka catatan yang kemarin non parametrik sudah sudah saya konfirmasi. Kruskal-Wallis mereka sudah, Friedman sudah, kecuali yang kemarin chi-square dan Pisser yang belum. Nah, harusnya ini sudah paham nanti membedakan kapan menggunakan Friedman, kapan menggunakan Kruskal-Wallis. Kalau sudah paham itu pasti akan tahu kalau datanya homogen dan normal, berarti saya bakalan memilih si one way ANOVA atau two way ANOVA karena itu pasangan. Jadi ini dilihat ya penyembuhannya, ini datanya ada 36 berarti 100% luka, kemudian menurun menjadi 20 dan seterusnya. Ini adalah kelompoknya, jangan lupa. Berarti kelompok 1 itu ada berapa data? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 data luka. Atau di sini ada 6 hewan uji. Kalau di manusia bisa saja ada 6 orang subjek penelitian. Seperti itu. Itu bisa digunakan. Terserah nanti, tolong disesuaikan, dibandingkan. Nanti kalau misalnya sudah memilih datanya bisa sampai dengan data uji post hoc namanya. Post hoc itu akan membandingkan hari ke-0 dengan hari ke-3, hari 0 dengan hari ke berapa tadi? Ke-9 atau ke-5. Kemudian 0 dengan 14. Nanti akan ada bintang. Kalau bintang biasanya tandanya dia adalah berbeda secara signifikan. Kemudian nanti tolong dikerjakan progresnya, tolong dikirimkan ke saya ya, perwakilan saja nanti yang yakin jawabannya salah dan yang yakin jawabannya benar. Jadi dua saja dikirimkan ke saya. Nanti saya cross check. Di pertemuan selanjutnya akan saya bahas bagaimana menyelesaikan data yang kalian dapat. Ya, nanti kita secara Zoom aja ya teman-teman. Nanti akan saya bahas baik itu yang perbandingan kapan non parametrik, kapan dia parametrik, itu nanti akan saya bahas, saya rangkumkan dalam bentuk PDF dan saya kirimkan ke teman-teman untuk kalian. Oke, cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah tahu data ini pakai apa? Yang mana? Belum? Kemarin ujian kemana? Kayak gimana? Kruskal-Wallis, Friedman, ada nggak keluar? Ada Pak, kemarin tuh ada 2 tipe soal berbeda Pak. Yang pertama tuh ada yang dapat Friedman ya, hubungan sama ada yang Kruskal-Wallis gitu. Terus tuh apa? Itu tuh kami nggak uji normalitas dan homogenitas. Ya, anggapannya itu sudah dia non homogen atau non
distribusi normal. Jadi datanya apa ini bandingkan? Yang kalian begitu boleh saya lihat ada nggak di sini? Boleh nggak? Saya mau lihat yang kalian pelajari itu yang seperti apa? Karena kalau kalian skripsi nanti data kalian yang raw data kotor seperti ini yang kalian buat, bahkan yang input ini kan sudah saya inputkan nih. Ini adalah data penelitian saya sebetulnya, dan saya sudah punya datanya, hasil ujinya, dan tinggal saya bandingkan sebetulnya nanti. Ada bandingan dok. Kok pedihnya juga? Semalam, lo datanya tuh. Homogenitas dan normalitas. Tapi kalau sudah data kalian itu sudah kalian convert ke data kategori ya. Itu ada beberapa dosen saya menyampaikan, itu silahkan kalian langsung gunakan yang non parametrik kalau sudah dua-duanya adalah kategori, tidak perlu diuji. Ada juga yang ikut ilmunya harus tetap diuji, tergantung nanti pembimbing kalian seperti apa. Bapak mau jadi direktur apa? Boleh silakan. Izin. Ini Bapak. Jen. Najila. Jen. Ada siapa tuh? Ada siapa lah, udah naik selesai. Ini data Selesai apa tuh? Berapa lo kah? Itu maksudnya apa? Zoom banget nih. Saksikan di YouTube. Kalian sekarang nggak diminta untuk langsung dikasih tahu ini apa. Enggak, kami ujinya Ini soal ini dianalisis. itu dari kami Pak. Oh, dari kalian. Udah boleh. Karena datanya sudah pasti non parametrik seperti itu kemarin disampaikan. Hari ini. Hasil uji kalian mana? Itu Pak. Hasil uji sekarang. Apakah ada hubungan antara kadar SGOT dengan HDL buat atau tidak hubungan itu? Harus banget nih. Ya, kemudian kalian yang mengelompokkan harinya dan seterusnya, jadi sudah harus terplanning dari awal. Oh, saya mau penelitian tentang penggunaan obat sangobion misalnya di puskesmas A, dan itu harus dipilih. Oh, saya mau umurnya yang tentang sekian sampai sekian batasnya. Berarti kalian sudah harus paham nanti coding di dalam SPSS seperti apa. Berarti kelompoknya satu umur 20 sampai 25 adalah kategori 1. Itu kalian kategorikan apa ya. Itu harus sudah ada tuh di pikiran sendiri ya. Kemudian nanti apakah dia penggunaannya setelah diresepkan oleh dokter itu patuh atau tidak. Kemudian ada lagi apakah itu berefek dengan peningkatan apa kira-kira obat sangobion? Peningkatan Darah. Darah. Apakah dia masih mengalami sering gejala pusing kah dan seterusnya, itu adalah variabel yang kalian bandingkan nantinya. Jadi tolong dicoba yang ini ya. Ini yang lebih gampang sebetulnya datanya daripada yang tadi saya contohkan. Karena sudah diinputkan, kalian tinggal membaca, kemudian tinggal menganalisis. Ini datanya sudah setengah jadi, tinggal kalian bahasanya itu kayak bikin nugget itu udah jadi, tinggal kalian goreng jadi dimasukkan udah. Ini datanya seperti itu. Belum bukan yang dari awal yang harus ke pasar dulu beli dan seterusnya. Enggak. Atau bahkan kalau kalian skripsi datanya itu dari ayam, kalian pilih bumbunya, kalian olah, nah itu seperti itu data SPSS. Ini harinya adalah hari keberapa tadi? 1? 0, berarti free test. Kemudian hari 2 adalah hari ketiga ya tadi. Kemudian 3 adalah hari 5. Kemudian 4 adalah hari ke 7. 9 ya, hari 9. betul Mbak?
hari ke-9 sekitar ya. 7 Hari ke-17. Kenapa beda datanya? Kira-kira yang satunya sampai ke-17, yang penyembuhan lukanya hanya 14. Kalau kalian melogika pasti akan tahu Penyembuhan lukanya terjadinya di diinduksi dulu 3 hari kan, baru dia diabetes. Pada saat hari ketiga baru dia diobati dan dilukai. Berarti sudah kurang 3 hari kan, 17 kurang 3 berapa? 14. Makanya waktu dia luka itu hanya selama 14 hari, tapi dia pada saat kita pretest mau nggak mau data harinya ditambah 3 hari, karena dia dalam waktu 3 hari itu baru mengalami peningkatan KGDP ya. Nah, seperti itu dia di data sini. Atau saya ambilkan data yang lain lagi ya. Ini tolong, pokoknya antara 4 tadi kalian pilih apakah dia Kruskal-Wallis atau treatment. Kalau non parametrik, kalau dia parametrik berarti one way ANOVA atau two way ANOVA. Kalau itu dipelajari, karena kalau saya jelaskan masuk kanan keluar ini kayak kalian dapat tugas ini. Ternyata saya tanya Kruskal-Wallis apa syaratnya, saya tanya aja. berkelompok. Nah kan, apa lagi treatment apa? Atau Wilcoxon Spearman tadi deh, yang sudah dikerjakan. Apa alasannya? kalau kami lihat tuh Pak, berkelompok pada berhubungan Kruskal-Wallis kayak gitu Pak. Kalau yang Spearman tadi, kenapa milih Spearman? Karena dia sebelum dan sesudah Pak. Jadi kami tuh pahamnya sebelum dan sesudah. Oh berarti nggak berhubungan gitu. Ya tunggu. Nah kalau Spearman tadi katanya berhubungan juga yang Gitu. Kruskal-Wallis. Bedanya ada titik krusial di situ. Pembedanya apa? Berkelompok. Jumlah datanya jangan lupa. Jumlah Oh. datanya berapa? Ada berapa perlakuan atau ada berapa kelompok Grup lebih dari itu tolong diingat, karena itu kunci kalau kalian saat menguji ya. Saya nggak tahu nanti kalau ada kalian dapat dosen, nggak tahu dosennya mau mengarahkan atau ya udah kalian kerjakan terus nanti pada saat ujian skripsi kalian dibantai sama penguji karena salah, bisa saja seperti itu ya. Tolong teknologinya dibuka, ada YouTube, ada AI. Kalau misalnya sudah buntu nanti hubungi saya. siap. Ujinya yang mana saya kasih tahu, tapi paling saya omelin sedikit lah nanti pada pertemuan selanjutnya kalau nggak nemu. Sudah saya kasih clue antara 4 tadi. One way. Kruskal-Wallis lawan Ya. treatment. Kalau saya salah nanti Pak, Bapak tuh salah Pak, pasangan treatment itu bukan two way tapi one way. Nggak apa-apa, kalian kasih tahu buktinya mana, nggak masalah. Kalau saya salah kalian kritik dan kalian punya data, ya saya menerima dan saya akan belajar dari teman-teman. Jadi kalian itu sudah mahasiswa, bukan belajar dari saya aja, tapi kalian bisa memberikan pelajaran ke saya juga. Ya kalau saya dalam posisi salah dan akan saya akui itu ya. Kalau itu diingat, kalau yang saya sampaikan salah, silahkan teman-teman koreksi supaya teman-teman bisa mengungkapkan pendapat. Itu yang diperlukan dalam perkuliahan sebetulnya. Ya, Alfi paham? Nanti saya akan jelaskan semuanya yang di terakhir, di pertemuan terakhir. Nanti kalian akan refleksi, oh yang kemarin dikerjakan, oh teorinya seperti ini. Saya akan ulangkan juga tentang terkait non parametrik dan parametriknya secara bersamaan. Jadi saya bandingkan, oh ini nih parametrik, ini non parametrik, pasangannya ini. Kalian sudah akan tahu nanti pada saat tugas akhir ditanya dosen, ya setidaknya kalian bawalah PPT itu kalau pada saat mau bimbingan. Ya nanti dibuka kemungkinan data kalian apa.
Jangan sampai nanti pada saat bimbingan ke dosen pembimbingnya kalian nggak tahu sama sekali kenapa bisa pakai one way. Ya ini bu, nah ini bu, nah jangan sampai seperti itu. Nanti saya buatkan itu, saya rangkumkan, semoga itu bisa bantu teman-teman nantinya. Tapi proyek ini tolong dikerjakan, nanti teman-teman akan dapatkan manfaatnya. Karena saya dulu kuliah statistik itu dosennya tidak pernah masuk. Kasih tugas setiap pertemuan, dan setiap pertemuan itu selalu dikumpulkan di akhir pertemuan semua datanya. Kami salah, nggak masalah, tapi nanti akan dibahas di 2 pertemuan terakhir. Yang benar nanti akan didudukkan di bagian sisi sayap kanan, misalnya salah saya kiri. Tapi yang paling banyak di sayap kiri. Yang sayap kanan paling bisa 1, 2 orang, 3 orang yang benar. Tapi kadang pas bahas soal yang baru lagi, nanti pindah lagi. Yang di sini bisa ada yang pindah ke sana, ada yang ke sana, pindah ke sini. Ya jadi nggak selalu betul, tapi ada orang yang selalu betul juga. Seperti itu. Tolong dikerjakan ya. Nanti dikirimkan hari ini tadi, dan juga yang tadi tidak hadir, yang barusan masuk nanti akan saya anggap alfa ya. Karena saya amanahkan ke Mbak Ratu untuk berhadir di kelas. Karena saya mempercayakan ke teman-teman, apalagi ada yang tidak hadir, tidak perlu saya sebut orangnya. Itu nanti akan saya alfa. Tolong. Jangan lupa ditonton di YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan like and comment. Ada banyak. Masuk tunduk untuk Aku